Alasan kamu milih judul ini apa? Kamu kurang fokus, Giring. Satukan tujuan kita untuk melangkah bersama. Satukan hati kita untuk menjadi yang terbaik. Kejarlah ilmu dan amal, satu dalam berkarya. Mahasiswa Triananda, tunjukkan pada dunia, tuntutlah ilmu setinggi langit, berguna untuk Indonesia. Tunjukkan dharmamu Untuk mengabdi pada bangsa. Jangan pernah menyerah, kita taklukkan dunia. Kejarlah ilmu dan amal, bersatu dalam berkarya. Mahasiswa Triananda, tunjukkan pada dunia, tuntutlah ilmu setinggi langit, berguna untuk Indonesia. Mahasiswa Triananda, tunjukkan pada dunia, tuntutlah ilmu setinggi langit, berguna untuk Indonesia. Mahasiswa Triananda, tunjukkan pada dunia, tuntutlah ilmu setinggi langit, berguna untuk Indonesia. Mahasiswa Triananda, tunjukkan pada dunia, tuntutlah ilmu setinggi langit, berguna untuk Indonesia. Oh, Triananda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan juga peserta daring. Terima kasih sudah bergabung di kampus kami STIE Trianandra, Jakarta. Pagi ini kita akan mengikuti bersama uji publik terkait dengan pembentukan Satgas PPKS di lingkup STIE Trianandra. PPKS seperti yang kita ketahui sudah menjadi isu sejak lama karena diwajibkan untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia membentuk Satgas ini sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyapa dulu kepada para peserta daring yang kami hormati, Ketua STIE Trianandra, Bapak Dr. Darmin David, SI, MSI, MM, kemudian kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Dani Ratna Damayanti, SEMM, kemudian Wakil Ketua 2 Bidang SDM dan Sumber Daya, Ibu Teresia Nurwulan Widiawati SMM, dan juga Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Bapak Dr. Baharudin SPDMM. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada panelis eksternal yaitu Bapak Kenneth Moore SH MM MCT yang hari ini sudah bergabung bersama kita. Untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, kita akan memulai kegiatan kita dengan mengikuti dan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Karena berjamur tapi ya. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Mohon yang masih nyala di off-kan dulu. Baik.
Bapak Ibu peserta daring yang kami hormati, supaya acara ini kita bisa mendapatkan kelancaran, untuk itu kita mulai bersama-sama membaca doa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, kita lanjutkan acara kita. Sebelum memulai kepada agenda yang inti, untuk mengikuti acara yang pertama, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dari Ketua Penanggung Jawab Pembentukan Satgas PPKS di lingkungan STI Trianandra. Kami persilakan kepada Bapak Aan Sobian, SEMM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketua STI Trianandra, Bapak Darmin David, serta jajarannya, serta seluruh peserta uji publik Capansel STI Trianandra. Pada kesempatan kali ini, kami selaku penanggung jawab menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang mau hadir di sini. Selanjutnya, kegiatan ini penting buat kampus dikarenakan sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan itu perlu dibentuk. Nah, untuk dalam kesempatan kali ini adalah akan diuji calon-calon yang memenuhi dengan kualitas. Maka dari itu kami penanggung jawab ini membentuk uji publik Capansel STI Trianandra. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terbentuknya nanti Pansel STI Trianandra ini. Demikian dari kami, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aan Sobian SMM sebagai Ketua Penanggung Jawab Pembentukan Satgas PPKS di lingkungan STI Trianandra Jakarta. Kita akan memasuki ke acara berikutnya, Bapak dan Ibu peserta daring yang saya hormati. Sebelum saya akan menyampaikan peserta calon panitia seleksi di lingkungan STI Trianandra, perlu kami sampaikan dulu bahwa proses pembentukan Satgas PPKS di STI Trianandra sudah sesuai dan kita mengikuti alur yang ditentukan oleh Permen Ristek Dikti yang nomor 30 tahun 2021 tersebut. Sudah melalui tahapan-tahapan yang harus kita ikuti sesuai prosedur. Setelah kita melakukan penjaringan dari beberapa calon pansel yang masuk, kemudian sudah mengikuti pelatihan dari modul dan dinyatakan lulus dari LMS yang dinyatakan oleh Puspeka, Pusat Pengembangan Karakter dari Kemendikbud Ristek. Pelatihan itu kita juga melalui daring, kemudian sudah dinyatakan lolos, dan kita mengikuti hari ini adalah kegiatan yang wajib, yaitu uji publik. Apakah Capansel yang akan Bapak Ibu ikuti bersama memang layak untuk nanti akan memilih Satgas di STI Trianandra. Jadi proses-proses itu kita semua sudah ikuti. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap untuk menyaksikan bersama para Capansel yang sudah terpilih. Bapak dan Ibu dan yang terhormat juga panelis eksternal Bapak Kenneth Moore, SHMM CMT, dan juga panelis internal Bapak Dr. Darmin David, SSI, MSI, MM. Berikut saya akan perkenalkan satu persatu calon panitia seleksi yang hari ini akan mengikuti uji publik yang akan Bapak uji. Yang pertama adalah kami perkenalkan Bapak Dr. Baharudin, SPD MM. Beliau adalah dosen tetap di STI Trianandra.
dan juga hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Yang berikutnya adalah dosen tetap juga di STI Trianandra, Bapak Abdul Gapur SPDI MM, juga dari perwakilan dosen. Yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Sarkowi SPDI MM, beliau juga dosen. Yang berikutnya dari tenaga kependidikan yaitu Ibu Insinyur Sri Kusunaryati MM. Yang berikutnya dari tenaga kependidikan juga adalah Ibu Rianti Endang Puja Astuti SEMM. Kemudian dari perwakilan mahasiswa ada Agustina Setiawati, dan yang terakhir dari perwakilan mahasiswa juga adalah Askia Aplaha Maulana. Kita sudah memenuhi dari ketentuan yang ada di Permendikti bahwa kita adalah mayoritasnya adalah kebetulan perempuan ya, karena dianggap 2/3 Capansel itu adalah dari keterwakilan perempuan. Baik, saya akan sampaikan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang pertama adalah sesi paparan dari para Capansel. Maksimal Capansel akan mempresentasikan presentasi yang bersangkutan 3-5 menit, kemudian berurutan sampai dengan Capansel yang terakhir. Setelah itu baru akan memasuki uji panelis atau Q&A dari panelis eksternal lebih dahulu, baru nanti adalah panelis internal. Kita lanjut saja untuk presentasi yang pertama. Bersiap, kami persilakan Bapak Dr. Baharudin SPDMM untuk mempresentasikan presentasinya. Waktu kami persilakan, Pak. Silakan. Pak Bahar, mohon mic-nya di open, Pak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Setia Trianandra, Bapak Dr. Darmin David. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, Ibu Yani, dan semua yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS Setia Trianandra. Nama saya Baharudin, jabatan sebagai dosen. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyebutkan ada 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama adalah kekerasan seksual, perundungan atau bullying. Yang ketiga, intoleran. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak dapat dianggap sah. Contoh-contoh kekerasan seksual sebagai berikut: pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan online atau cyberstalking, tindakan melecehkan, mengintimidasi atau mengeksploitasi seseorang melalui digital atau internet. Ada yang ketutup nih. Definisi bullying. Bullying merupakan tindakan atau perilaku agresif, merendahkan atau merugikan secara berulang terhadap seseorang dengan tujuan melukai, mengintimidasi, atau mendominasi. Ini adalah bentuk perlakuan yang tidak seringkali memicu ketakutan, kecemasan, dan penderitaan psikologis pada korban. Jenis bullying. 1. Bullying fisik. Contoh, memukul, mendorong, merobek baju, atau merampas tas. Bullying verbal. Contoh, menghina, mengolok-olok, mengancam, atau memaki secara verbal. Bullying sosial.
mengucilkan, mengabaikan, menyebarkan gosip buruk, menjelek-jelekan melalui media sosial, atau menjatuhkan nama baik korban di lingkungan sosialnya. Cyberbullying mengirim pesan yang mengandung ancaman atau penghinaan, uh, membuat akun palsu untuk membuli, memposting foto atau video memalukan korban. Ini ada yang ketutup dari saya. Definisi intoleransi, intoleransi adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan kurangnya penghargaan, penerimaan, atau dukungan terhadap perbedaan individu, kelompok, atau gagasan yang berbeda dari diri sendiri atau kelompoknya. Intoleran dapat mencakup perilaku diskriminatif, penolakan terhadap keragaman, atau penolakan terhadap ide atau nilai yang berbeda. Contoh intoleransi secara rasial memperlakukan seseorang secara tidak adil karena warna kulitnya, membuat komentar rasis, atau membatasi akses ke peluang berdasarkan asas etnis. Intoleransi agama, contoh menghina atau melecehkan agama seseorang, membatasi hak-hak beribadah, atau mengeksploitasi agama untuk tujuan politik atau ekonomi. Intoleransi gender dan orientasi seksual, contoh diskriminasi terhadap LGBTQ, dalam hak-hak pekerjaan, mengucilkan individu transgender, atau penolakan terhadap hak-hak perempuan. Intoleransi budaya dan tradisi, contoh menganggap budaya atau tradisi tertentu sebagai rendah, meremehkan bahasa atau pakaian tradisional, atau mengabaikan keunikan budaya minoritas. Strategi pencegahan kekerasan seksual. 1. Edukasi tentang persetujuan. Mengedukasi individu tentang pentingnya mendapatkan persetujuan sebelum melakukan tindakan seksual, serta memahami bahwa tanpa persetujuan itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Kedua, pelatihan kesadaran dan respons. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, termasuk petugas keamanan dan layanan kesehatan, tentang mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, merespons dengan tepat, memberikan dukungan kepada korban. Ketiga, sistem perlindungan yang efektif. Memastikan adanya sistem perlindungan hukum dan sosial yang efektif untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk akses ke layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Strategi pencegahan bullying. 1. Pendidikan emosi dan empati. Mengintegrasikan pelajaran tentang emosi, empati, dan penanganan konflik dalam kurikulum pendidikan untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka dengan baik. Kedua, pembentukan budaya kampus yang inklusif. Membangun budaya kampus yang menghargai keberagaman, mengajarkan toleransi, menghormati perbedaan, dan tidak mentoleransi perilaku bullying. Yang ketiga, pencegahan cyberbullying, memberikan edukasi tentang etika digital dan keamanan online kepada siswa, guru untuk mencegah cyberbullying, termasuk penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab. Strategi pencegahan intoleransi. 1. Edukasi tentang keanekaragaman. Memberikan pendidikan tentang keanekaragaman budaya, agama, untuk memperluas pemahaman dan menghargai perbedaan. Kampanye toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Mengadakan kampanye atau kegiatan yang mendorong toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan menghargai perbedaan sebagai bagian penting yang inklusif. Ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Memastikan
penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi, diskriminatif, kebencian, serta memberikan keadilan bagi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Capansel pertama sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kami persilakan bersiap-siap Capansel yang kedua, yaitu Bapak Abdul Gapur, SPDI MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi untuk Pansel kegiatan hari ini, sebelum saya sampaikan pemaparan materi saya ucapkan saya hormati yang terhormat Ketua STII Trianandra sekaligus dari pihak internal, observer dari pihak internal, Dr. Darmin David, SSI, MSI, MM, para wakil ketua yang pada kesempatan kali ini yang hadir ada Wakil Ketua 1, Ibu Dani Ratna Damayanti, SEMM, yang kedua Wakil Ketua 3, Dr. Baharudin yang kebetulan juga beliau saat ini jadi Capansel juga di ini. Ini kegiatan ini sangat penting untuk kegiatan uji publik. Halaman berikutnya coba share operator. Ini halaman berikutnya. Nah, ini sangat penting terhadap penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Maka dari itu saya sebelum menyampaikan pemaparan saya perkenalkan juga, nama saya Abdul Ghafur, SPDI MM. Saya dosen STI Trianandra. Di samping itu juga saya menjabat atau dikasih amanat oleh Bapak Ketua STI Trianandra sebagai Kepala LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Kaitan dengan pengalaman terkait kekerasan seksual, ini yang pertama, saya tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual di luar kampus maupun di luar kampus. Untuk klarifikasinya mungkin para peserta bisa mengecek tentang kebenaran statement yang saya sampaikan tersebut. Ya. Yang kedua, meskipun secara tidak langsung saya pernah terlibat dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Di sini pengalaman saya berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI. Kebetulan pada waktu itu saya jadi tim konsultan di Pusterat untuk penelitian penebalan di 3 kodam, yakni Kodam Patimura, Kodam Cendrawasih, dan Kodam Kasuari. Di mana penebalan maksudnya di sini penambahan pasukan yang diambil dari daerah-daerah yang baik itu di Jawa, dari kodam lain untuk melakukan penambahan pasukan di situ. Sehingga mungkin dari kegiatan-kegiatan tersebut ya ada kaitannya yang berkaitan dengan kekerasan seksual oleh anggota TNI. Kita temukan di situ. Karena mungkin sudah kebutuhan secara biologisnya dia jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, temuan-temuan itulah yang kita rekomendasikan penanganannya. Nah, makanya saya bilang secara tidak langsung efektif nggak? Jangan sampai pengiriman personel ke daerah-daerah konflik malah menjadi masalah baru. Itu.
Pengalaman berikutnya ini sebagaimana persyaratan ya memang saya telah dinyatakan lulus dalam pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melakukan fungsi dan tugas penguatan karakter. Ini sudah pada lazimnya seorang Capansel harus lulus di pelatihan tersebut. Next berikutnya. Secara ini landasan yuridisnya setidaknya kegiatan ini terbentuk dengan tiga permen. Yang pertama tiga landasan. Yang pertama Permendikbud nomor 82 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan lingkungan satuan pendidikan dan disempurnakan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mana dijelaskan dengan Persetujuan nomor 17 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan terhadap peraturan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwasannya sangat urgent kegiatan ini. Next, slide berikutnya. Ini saya secara umum tadi sudah cukup lengkap, sudah dijelaskan oleh Capansel yang pertama tentang definisi dan lain sebagainya. Di sini saya menjelaskan jenis kekerasan termasuk juga kekerasan seksual secara umum, ada verbal, non fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dijelaskan oleh Capansel yang pertama. Ini yang harus kita pahami bersama prinsip. Ini karena sudah merupakan prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini yang harus jadi acuan dalam penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, kita harus kepentingan dalam Capansel ini atau dalam pembentukan nanti untuk petugas untuk yang bertugas di lapangan, bahwasannya yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban. Jadi kita memandang kekerasan seksual kita dari sisi korban, ya, dari korban, jangan dari sisi objek pelakunya. Jadi kita harus mendengarkan dulu apa yang jadi keluhan dari mereka. Jangan sampai kita mengabaikan korban. Mereka sudah melakukan curhat, sudah menyampaikan ke kita abaikan karena salah kamu. Contohnya ketika ada mahasiswa yang melapor kepada kita, Pak, saya sudah dilecehkan, salah kamu sendiri, kenapa pakaiannya seperti itu? Nah, kita hal-hal seperti itu yang kurang bagus, yang tidak boleh terlaksana kembali di lapangan, karena kita harus berkepentingan itu ada di sisi korban. Keberanian untuk menjelaskan atau melaporkan itulah yang harus kita hargai, harus ditindaklanjuti. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Ini definisi yang harus saya jelaskan. Gender di sini bukan, kan biasanya ketika kesetaraan gender itu perspektif perempuan saja. Tidak, kalau laki-laki nggak mungkin kekerasan seksual. Ada. Makanya di sini bukan kesetaraan feminin, makanya di sini dijelaskan kesetaraan gender. Berlaku juga kepada maskulin. Jadi antara maskulin dan feminim itu harus setara. Kalau kita pernah dihebohkan dengan YouTuber itu, mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada YouTuber TikTok namanya Talpov. Dia melakukan wawancara sambil dekat-dekat kepada Talpov itu perempuan ya. Saya jelaskan di situ. Wawancara sambil menggesek-gesekkan anggota badannya kepada lawan bicaranya itu. Itu perempuan. Namun ini
tidak dijadikan sebagai pelecehan terhadap laki-laki. Padahal kalau kita lihat di YouTube gambar dan lain sebagainya merasa risih. Ngapain ini cewek kok bisa perempuan ini? Bayangkan kalau hal itu terjadi kepada perempuan. Aktivis-aktivis feminis itu kan sangat langsung minta ditangkap langsung seperti itu. Kita kembali lihat kejadian-kejadian itu di dalam Al-Quran, di mana Nabi Yusuf itu dihukum dengan fitnah, gitu ya kan. Nabi Yusuf kan itu kan yang melakukan fa'ilnya, kalau dalam kita itu pekerjaan pelakunya adalah perempuan. Ya, di mana untuk menjaga kehormatannya Nabi Yusuf yang dihukum. Ini bukan saya bermaksud untuk memihak kepada laki-laki. Ini saya bilang kesetaraan dalam gender. Jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu kita harus samakan. Namun yang sekarang sangat jomplang, yang sangat ditekankan itu perempuan. Kalau ada perempuan ini melapor ya diterima. Ya alhamdulillah, syukur itu diterima. Tapi jangan sampai kalau ada laki-laki yang merasa dilecehkan atau ini kan kita abaikan. Nah, itu makanya itulah jadi prinsip bagi kita dalam penanganan kekerasan seksual. Apalagi untuk dan kesetaraan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Memang orang-orang disabel itu harus kita juga tangani juga, jangan sampai dengan keterbatasannya menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan hak-hak yang lain lah. Selanjutnya akuntabilitas atau tanggung jawab dilakukan independen. Jadi ini langsung untuk penjelasannya secara umum saja saya jelaskan. Jadi ini yang berlaku di dunia pendidikan. Kadang-kadang ada sebagian kampus yang menyatakan, takut reputasi kampus itu menurun dengan adanya kejadian pelecehan ketika diangkat atau kita selesaikan. Reputasi kampus itu akan tercoreng. Itu pemikiran yang salah. Menurut saya. Kenapa? Karena pelaporan itu kan kebaikan. Masa ada kebaikan itu bisa kebaikan mengakibatkan sesuatu yang buruk? Itu pemikiran yang salah, yang keliru. Kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Prinsip saya seperti itu. Tidak mungkin karena dia melapor, reputasi kampus itu akan menurun. Justru dengan melapor atau mengangkat kejadian kekerasan penanganannya ya terhadap seksual, orang akan percaya bahwasanya kampus sudah menerapkan, sudah menjaga terhadap hak-hak dari gender, keadilan bagi kesetaraan gender tersebut. Next, operator. Udah selesai mungkin ya. Ya, mungkin itu pemaparan secara singkat, nanti mungkin lebih banyak di diskusi ya. Sekian gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Japansel yang bersiap. Kami persilakan Bapak Muhammad SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Ketua SD Trinanda Jakarta, Bapak Dr. Damin David, SSI, MSI, yang saat ini selaku pihak internal SD Trinanda Jakarta selalu menguji. Saya hormati Bapak Kanet Mur, SH, selaku penguji dari pihak eksternal. Ya, saya hormati pada hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarkowi. Saya di sini selaku dosen SD Trinanda Jakarta yang saat ini juga sedang mencoba menjadi calon pansel di SD Trinanda Jakarta. Mengenai tentang isu kekerasan seksual, di sini secara pengalaman saya sendiri terus terang salah satu syarat adalah saya tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual apapun itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dan itu semoga tidak akan terjadi Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah pernah mengikuti modul pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan saya juga sudah dinyatakan lolos dalam seleksi calon capansel. Tadi sudah disebutkan juga oleh pemateri sebelumnya bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ini definisi secara umum, di mana di sini yang paling penekanan yang pertama adalah jangan sampai kekerasan seksual itu terjadi minimal di lingkungan kampus atau di dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Next. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa kekerasan seksual itu biasanya ada empat hal ada baik verbal, non fisik, dan daring, atau saat ini melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tadi sudah jelasin mulai pemaparan sebelumnya. Next aja. Alasan pentingnya Satgas PKS dibentuk di perguruan tinggi adalah salah satu adalah saat ini terjadi isu kekerasan seksual yang sudah marak, bahkan bukan cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia sudah terjadi Makanya pemerintah mewajibkan terutama perguruan tinggi untuk membentuk Satgas, satuan tugas untuk sebelum terjadi itu pencegahan, terutama pencegahan dulu jangan sampai itu terjadi. Kalaupun terjadi, bagaimana penanganannya Yang selanjutnya adalah tidak banyak korban yang terjadi kekerasan itu berani melaporkan. Kenapa? Karena ketika orang jadi korban kekerasan, biasanya kalau melapor itu takut malah menjadi aib dirinya. Banyak hilang tuh. Korban itu sendiri. Dan hal ini pemerintah juga sudah membentuk sebuah aturan payung hukum, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001. Di sisi lain Trinanda membentuk Satgas ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, sebagai tangan panjang pemerintah sehingga
pembentukan Satgas itu sangat penting bagi terutama untuk keberlangsungan akademik di Trianandra Jakarta. Itu sekilas mungkin dari saya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Sarkawi SPD IMM. Kita akan beranjak, kami persilakan kepada Ibu Insinyur Sri Kusunaryati MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darmin David, selaku Ketua STI Trianandra. Dan sebagai observer internal, yang terhormat Bapak Kenneth Moore, sebagai observer eksternal. Kepada yang terhormat para wakil ketua dan para peserta daring uji publik Capansel STI Trianandra. Perkenalkan, nama saya Sri Kusunaryati. Di sini saya sebagai tenaga kependidikan. Next. Inti dari peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 adalah pencegahan, penanganan, dan ketidakberulangan. Pencegahan di sini yang dimaksud secara umum mungkin di kampus bisa dipasang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian sosialisasi tentang perilaku yang mengarah ke kekerasan seksual. Karena tidak semua orang paham apa itu sebenarnya kekerasan seksual. Karena sebagian hanya terpatri kekerasan seksual terjadi seperti pemerkosaan, jadi dalam bentuk fisik nyata. Sebenarnya secara pencegahan di sini kita bisa untuk menghindari dari kekerasan atau pelecehan seksual ini, mahasiswa atau kita semua bisa menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya jalanan sepi, pulang kampus malam, kebanyakan untuk yang kuliah malam. Hindari jalan-jalan yang sepi, hindari yang minim penerangan. Dan untuk yang untuk kelas yang pagi bisa menghindari tempat kerumunan yang ramai, karena biasanya dalam keramaian mereka yang berotak mesum itu akan selalu memanfaatkan. Jangan mudah percaya atau kepada siapapun, terutama orang baru. Terus hindari obrolan yang berbau porno, karena akan membuat orang lain berpikiran bahwa kita itu terbiasa dengan hal-hal yang berbau porno. Komunikasi dengan batasan yang jelas, jadi jangan berkomunikasi di luar batas. Kuasai beberapa metode untuk melumpuhkan lawan. Misal kita mencari perhatian dengan teriak, atau memberontak, atau hal-hal yang lain menarik perhatian sekelilingnya. Misalnya kita banyak cara untuk bisa membekali diri. Banyak metode-metode praktis dalam membekali diri ketika kita mendapatkan perlakuan seksual, kekerasan seksual. Terus berani bersikap tegas dan berani menegur dan menunjukkan sikap tidak suka atas perlakuan orang terhadap kita yang benar-benar menyinggung kita. Menyinggung secara fisik yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Bersikap percaya diri. Jadi yakin, jangan kelihatan panik, karena begitu kita panik, pelaku itu akan semakin membabi buta. Terus mempersiapkan alat pelindung diri untuk perempuan, misal bisa
bawa cairan cabai, kita masukin di bekas semprotan hand sanitizer, atau mungkin yang berjilbab bisa menaruh jarum pentul di tas. Karena dulu sekali waktu saya pernah kerja dengan menaik angkutan umum, ada saya waktu itu tidak heran kok orang ini deket-deket. Oh, ternyata dia mau melakukan sesuatu. Kebetulan saya memang selalu membawa peniti, jadi penitinya saya ini saya tusukin, dan orang itu langsung turun, menggeser sendiri. Gitu. Kalau nggak mungkin dengan menginjak kakinya, misalnya terlalu mepet, kita pasti akan, orang punya sensitivitas sendiri. Gitu. Jadi menginjak kakinya pura-pura, atau mungkin jadi kan mereka akan selalu menghindar. Itu salah satu metode pencegahan, dan ini berlaku untuk siapapun. Dalam hal penanganan, ketika menerima pengaduan, kita melakukan pendekatan dan memberikan ruang komunikasi yang nyaman pada korban. Jadi tidak berkesan menyelidiki. Jadi kita rangkul biar agar dia bisa dengan nyaman bercerita apa sebenarnya yang terjadi. Dan kita diskusikan sesuai, kita bisa mengumpulkan bukti dan saksi, dan baru kita mengajukan rekomendasi atas penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut. Ketidakberulangan. Di sini mencegah untuk tidak terjadinya kembali adanya korban dan pelaku yang baru, ataupun korban dan pelaku yang sama dengan kasus yang kekerasan seksual yang berbeda. Sebenarnya di kampus banyak, misalnya dengan colek-colek dan sebagainya, itu mungkin kita bisa dan kalau kita tidak memberikan efek yang jera pada pelaku, kemungkinan besar pelaku itu akan mengulanginya dengan cara yang berbeda. Next. Kekerasan seksual dapat terjadi melalui perbuatan dan tindakan secara verbal, non-verbal, baik secara fisik dan non-fisik yang mengganggu psikis. Di sini saya bisa mengambil beberapa contoh. Dan dengan menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Di sini banyak beberapa kasus, karena teman saya waktu di kantor pusat dulu di Oxford barangnya. Kemudian terus mengucapkan ucapan rayuan yang memuat rayuan atau lelucon atau siulan bernuansa seksual pada korban. Saya pikir itu sebenarnya udah pelecehan seksual, mengintip atau melihat korban yang ingin melakukan kegiatan secara pribadi, terus membujuk atau menjanjikan menawarkan sesuatu dan mengancam korban dan melakukan kegiatan transaksi seksual yang tidak disetujui oleh korban. Beda kalau dengan disetujui, ya berarti bukan korban, itu mau sama mau. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, alasannya sebenarnya mau membuat sanksi, tapi sebenarnya itu melakukan pelecehan juga. Mengusap, meraba, atau memegang, atau mencium dan bagian tubuh tanpa persetujuan. Dan saat ini semoga dalam konteks bimbingan skripsi dan lain-lain tidak ada sentuhan fisik ataupun pura-pura melihat komputernya, kok melihat laptopnya dengan memegang pundak dan sebagainya. Mohon untuk dihindari. Semoga itu tidak
kita mengatasnamakan komunitas, tapi sebenarnya ada maksud terselubung dalam hal ini. Di SD Trinanandra sejak awal berdiri, alhamdulillah telah diadakan mata kuliah karakter reading, di mana di dalam mata kuliah tersebut tujuan utamanya adalah untuk membentuk individu yang mempunyai integritas, empati, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan bijak dalam berbagai situasi. Dari karakter reading tersebut diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas, aman, nyaman dalam melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi bagi seluruh komponen perguruan tinggi, yaitu pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Jadi semua komponen dari perguruan tinggi itu terlibat langsung dan harus mempunyai benar-benar kualitas karakter yang mumpuni. Next. Hal penting dalam pencegahan kekerasan seksual itu peka terhadap perilaku unsur-unsur perguruan tinggi yang dilakukan, unsur perguruan tinggi itu pendidik, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Kalau kira-kira ada kegiatan yang mengarah itu coba kita tegur. Jadi agak peka. Peka bukan berarti baper ya, agak beda. Peka itu yang agak punya sensitivitas tersendiri. Terus tidak menyepelekan setiap aduannya berkaitan dengan kekerasan seksual, tetapi tetap berpedoman pada kenyamanan korban dan bukti saksi yang terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi. Keberanian dalam menentukan sikap, jangan sampai karena pelaku kita kenal baik, karena pelaku atasan kita agak kendor. Dibina dulu saja. Kita tidak akan mentolerir hal itu. Kita bisa dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOW yang nanti kita sama-sama bentuk. Jadi sesuai dengan prosedur. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. kita segera lanjut ke Capansel berikutnya. Kami persilakan untuk bersiap juga dari perwakilan Tendik, Ibu Rianti Endang Puji Astuti SEMM. Kami persilakan. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Rianti Endang Puji Astuti sebagai tenaga kependidikan. Yang terhormat Bapak Ketua Darmin David, Bapak Kenimor SH MM, dan teman-teman semua yang telah ikut dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS, tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ada 6 dosa besar kependidikan, yaitu 1, kekerasan seksual, perundungan atau bullying, 3, intoleransi, 4, korupsi, narkoba, dan plagiarisme. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan eksploitasi seksual seseorang tanpa persetujuan atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan yang jelas. Mencakup sebagai bentuk termasuk 1, pelecehan seksual, 2, pemerkosaan, 3, bentuk lain. Selain pelecehan seksual dan pemerkosaan, kekerasan seksual juga mencakup tindakan seperti pencabulan, eksploitasi seksual, pornografi anak, dan tindakan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan seseorang secara seksual. Pentingnya untuk diingat bahwa
Kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat verbal, emosional, atau psikologis. Kata-kata atau tindakan yang mengancam, mengintimidasi, atau merendahkan secara seksual juga dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Misalnya, mengancam untuk mempermalukan seseorang secara seksual atau mengintimidasi mereka agar melakukan tindakan seksual, tentu juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Faktor dan risiko dalam memicu atau memperkuat kekerasan seksual. 1. Ketidaksetaraan gender. 2. Kurangnya pendidikan seksual. 3. Budaya pelecehan. Dampak kekerasan seksual. Dampak fisik atau kekerasan seksual dapat mengalami cedera fisik seperti luka-luka, memar, atau kerusakan organ. Dampak psikologis. Korban kekerasan seksual sering mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, dan perasaan rendah diri atau bersalah yang berkepanjangan. 3. Dampak sosial. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kepercayaan diri korban. Pencegahan kekerasan seksual. Pentingnya edukasi dan kesadaran publik dalam pencegahan kekerasan seksual. 1. Mengidentifikasi kekerasan seksual. Edukasi dan kesadaran publik membantu individu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan memahami pentingnya persetujuan dalam hubungan. 2. Pencegahan kekerasan seksual. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang batasan-batasan seksual, hak-hak dalam hubungan, dan konsekuensi dari kekerasan seksual, edukasi dapat memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Melaporkan kekerasan seksual. Kesadaran publik tentang proses pelaporan dan pentingnya memberikan dukungan kepada korban dapat mendorong individu untuk melaporkan kekerasan seksual terjadi dan mencari bantuan yang diperlukan. Penanganan dan pendukung. 1. Pelaporan. Korban kekerasan seksual perlu didorong dan diberikan dukungan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian atau lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual. Proses pelaporan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rahasia untuk melindungi privasi dan keamanan korban. 2. Penyelidikan. Setelah pelaporan penyelidikan dilakukan, pengumpulan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan objektif dengan memperhatikan hak-hak korban serta memastikan keadilan dan prosesnya. 3. Pengadilan yang adil. Cukup bukti untuk menuntut pelaku kasus kekerasan seksual kemudian diserahkan kepada pengadilan untuk proses persidangan. Pentingnya memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan adil, di mana korban diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian secara aman dan tanpa tekanan. 4. Pendukung psikologis, medis, dan hukum. Korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan dan komprehensif, termasuk dukungan psikologi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak psikologisnya. Dukungan medis yang penting untuk memastikan korban mendapatkan perawatan, pemeriksaan, diperlakukan, termasuk pencegahan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dukungan hukum harus diberikan kepada korban seperti mendapatkan bantuan pengacara atau lembaga advokasi hukum untuk menjalankan proses persidangan dengan baik. 5. Sistem perlindungan dan efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan
bahwa sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual menjalankan efektif termasuk memberikan perlindungan fisik dan hukum bagi korban serta mencegah adanya pelecehan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Capansel berikutnya dari perwakilan mahasiswa. Yang pertama akan dimulai oleh Agustina Setiawati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Agustina Setiawati, mahasiswa STIE Trianandra, jurusan akuntansi. Izinkan saya menceritakan sedikit pengalaman kekerasan seksual yang terjadi pada teman saya. Salah satu teman saya pernah menjadi korban kekerasan seksual. Berkaca dari hal itu, diharapkan tidak terulang kembali. Next. Isu terkait kekerasan seksual. Bagaimana bila terjadi kekerasan seksual di kampus? Prioritas pada korban adalah yang utama. Memberikan pendampingan dan perlindungan sesuai kebutuhan korban. Menjalankan prosedur operasional yang standar atau SOP sesuai Kemendikbud Dikti nomor 30 tahun 2021 dan buku panduan. Yang kedua, berkembangnya isu kekerasan seksual di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan laporan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya. Yang keempat, memfokuskan upaya perlindungan dan konseling kepada korban. Yang kelima, terdapat ketimpangan relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Capansel yang terakhir. Kita akan segera mendengarkan bersama paparan yang akan disampaikan dari perwakilan mahasiswa. Kita persilakan kepada Askia Apra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Darmin David, Sarjana Sains, Magister Sains, Magister Manajemen, yang hari ini sebagai observer internal sekaligus Ketua STE Trianandra. Kemudian ada Ibu Deni Ratna Damayanti, SPMM, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, dan Bapak Baharudin, SPDMM, selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, dan kebetulan hari ini membersamai kita dalam uji Capansel, uji publik Capansel. Perkenalkan, nama saya Askia Aflaha Maulina. Saya merupakan perwakilan dari mahasiswa STE Trianandra, jurusan akuntansi, dalam uji publik Capansel kali ini. Izinkan saya sedikit menceritakan mengenai pengalaman terkait kekerasan seksual. Yang pertama, saya tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual, bullying, maupun perundungan, intoleransi di luar lingkup kampus maupun di luar kampus, di dalam maupun di luar kampus. Kemudian, saya juga pernah bergabung dalam PIKR atau disebut juga Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana di dalamnya ini merupakan sebuah wadah pengaduan tingkat pertama dari korban-korban kekerasan seksual, perundungan, bullying, maupun intoleransi di tingkat sekolah. Kemudian saya juga mempelajari modul tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari Dikti, kemudian mengikuti uji LMS PPKS Capansel yang telah diadakan. Kita berlanjut ke isu terkait kekerasan seksual. Maraknya terjadi kekerasan seksual, bullying, dan perundungan di seluruh lapisan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kemendikbud menyatakan bahwasannya kasus kekerasan seksual ini paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan dari data Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyebutkan bahwasanya terdapat 21.221 pelaporan mengenai kekerasan seksual ini. Seringkali korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena merasa malu, traumatik, dan tidak adanya validasi serta dukungan dari lingkungan sekitar. Sehingga mereka enggan untuk melaporkan apa yang dialaminya. Terlebih lagi stigma masyarakat ketika mendapati korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, bullying, dan perundungan ini kurang awareness terhadap mereka. Pernah kita mendapati salah satu korban ini enggan melapor karena takut akan pandangan-pandangan masyarakat miring terhadap dirinya. Kemudian takut juga adanya ketidakvalidasian dari hukum maupun masyarakat terhadap dirinya sebagai korban. Kemudian diperlukan pengetahuan tentang kekerasan seksual maupun perundungan dan pencegahan serta penanganan apabila hal tersebut terjadi. Seringkali kita mendapati korban ini tidak paham ataupun tidak tahu apa yang telah dialaminya ini merupakan sudah masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, perundungan, bullying, dan intoleransi. Berdasarkan laporan WHO juga menyebutkan bahwasanya 9 dari 10 korban kekerasan seksual tidak melapor. Hal itu menjadi sebuah jendela keprihatinan saya sendiri terhadap hal itu. Sehingga diharapkan nantinya ketika Satgas terbentuk ini dapat menjadi wadah aduan korban serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat perguruan tinggi terutama mengenai kekerasan seksual, bullying, perundungan maupun intoleransi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini. Sekiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pemaparan dari 7 ucapan sel yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Sekarang adalah waktunya kita mempersilakan kepada panelis eksternal yang lebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Kenneth Moore, SHMM MCT untuk bertanya atau langsung kepada capan sel. Silakan Pak, yang dituju siapa? Karena kembali kami ingatkan ada 7 capan sel yang sudah hadir yang tadi sudah memberikan paparannya. Kami persilakan kepada Bapak Kenneth Moore. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Sapta, yang terhormat Pak Darmin, yang terhormat Bu Dani, yang terhormat Pak Bahar, dan para capansel yang saya hormati. Saya boleh bertanya kepada siapa aja atau ke 7-7-nya nih, karena saya punya pertanyaan ada 7, masing-masing 1 nih, atau gimana Bu? Bebas. Bebas. Silahkan Oke. Pak Kenneth, Ya. mungkin nanti langsung ditujukan kepada siapa yang Bapak tanya, kemudian langsung menjawab. Boleh. Ya, pertama kepada Pak Bahar, Pak Dr. Bahar, boleh saya sedikit berdiskusi lah sebenarnya, kalau tidak dalam bentuk pertanyaan, berdiskusi mengenai tadi pemaparan Bapak edukasi tentang persetujuan. Di slide berapa saya agak lupa tadi, edukasi tentang persetujuan, di mana penjelasannya mendapatkan persetujuan sebelum melakukan tindakan seksual. Nah ini gimana nih Pak maksudnya nih Pak? Baik, Pak Kenneth. Sejujurnya saya itu tadi ketika ada istilah persetujuan, saya juga sempat tersentak gitu. Wah, setuju ini. Karena bagaimanapun juga namanya pelecehan itu tidak sesuai dengan norma, apalagi dari sisi agama ya. Jadi seharusnya tidak ada persetujuan di luar norma-norma etika yang berlaku, baik secara agama maupun secara sosial. Jadi saya pikir itu memang agak aneh juga. Tapi pada kenyataannya memang banyak orang melakukan itu karena persetujuan. Dan itu mengabaikan norma-norma yang berlaku dari si agama misalnya. Jadi saya sejujurnya itu kurang sepakat istilah persetujuan itu. Kalau itu namanya dosa, tidak ada istilah persetujuan itu. Kalau itu di luar norma ya. Saya kira itu Pak Kenneth. Ya, terima kasih Pak. Makanya saya minta penjelasan lebih lanjut karena tadi ya saya pun sependapat dengan Bapak agak kaget mendapatkan persetujuan. Wah, dengan kalimatnya
mendapatkan persetujuan sebelum melakukan tindakan seksual. Berarti ada toleransi dong di sini. Kata Iya, Bapak juga bahaya itu, Pak. menjelaskan kepada saya tidak ada toleransi. Makasih Pak Bahar, sangat jelas sekali. Baik, Pak Kenneth. Kepada Pak Gofur. Pak Gofur menjelaskan mengenai jenis kekerasan seksual. Saya lebih tertarik kepada verbal dan non fisik ya. Yang pertama verbal dan non fisik. Perbedaannya apa ya Pak antara verbal sama non fisik jenis kekerasan seksual itu Pak? Pak Gofur? Ya, benar. Oke. Terima kasih Pak Kenneth. Jadi ini untuk non fisik ini sebenarnya saya jelaskan yang non fisik ini karena lebih menarik sepertinya untuk dibahas lebih awal gitu. Memang gini, lebih banyak sebenarnya pelecehan-pelecehan ini yang sifatnya non fisik. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Karena kalau sifatnya yang fisik itu udah kelihatan agak malu-malu. Sebenarnya kalau non fisik ini biasanya kadang-kadang ini kan maksud perasaan seseorang. Kadang-kadang ini kalau saya baca di modul-modul itu kan ada permasalahan, ada seumpamanya dosen lah yang bilang ke mahasiswanya, "Hai, selamat pagi cantik," gitu tuh. Nah, itu secara ini memang secara niat memang nggak ada, tapi karena anggapan dari mahasiswa tersebut, saya kok dibilang seperti ini kan nggak, ini merasa tersinggung, itu termasuk juga Pak, secara pelecehan itu. Itu yang saya garis bawahi. Mungkin itu perasaan tadi yang fisik tadi. Seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan secara sekilas. Kalau contoh dari paparan yang saya sampaikan tadi di situ. Terus yang pertama yang verbal, kalau sudah verbal ini dengan ucapan-ucapan yang sudah dia tidak fisik tapi dia ucapan secara langsung yang mengakibatkan harkat dan martabatnya terasa tersinggung gitu. Ya, saya kurang pantas untuk disebutkan dalam pemaparan gitu. Kalau contohnya seperti apa itu, mungkin nanti itu sudah banyak dipahami. Yang tadi yang non fisik itu, yang karena cantik, definisi cantik itu seperti apa saya berani untuk menjelaskan. Tapi yang verbal, ucapan verbal itu terlalu terbatas dengan etika, Pak, untuk penjelasannya. Paham Pak, saya paham Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak Gofur. Saya boleh lanjut ke Pak rekan saya Pak Sarkowi, Pak. Ya, Pak Sarkowi, tadi ada kata daring. Daring adalah bagian dari juga jenis kekerasan seksual ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana saya nggak berani menyebutkan dalam satu komunitas ya, mungkin yang bergambar hijau. Nah, biasa kan kalau kita kan ada grup. Nah, dalam grup-grup itu kan ada beberapa yang pastinya nggak hanya terdiri dari pria, tapi adalah wanita dan pria, gendernya dari dua gender tersebut. Nah, apakah kalau kirim gambar-gambar yang lucu namun mengandung unsur pornografi atau tulisan-tulisan yang lucu namun mengandung pornografi, apakah ini masuk bagian dari daring tersebut, Pak? Baik, Pak Kenneth. Dari segi pertanyaan Pak sudah jelas sebenarnya kan. Apapun bentuk kekerasan yang sifatnya itu adalah yang di luar dari norma lah, dibilang norma. Apalagi jelas tadi
walaupun niatnya mungkin tidak ada niatan untuk ya kata-kata mungkin sensitif lah, tapi kalau itu jelas, apalagi ada kata-kata yang walaupun lucu itu tetap termasuk kategori kekerasan seksual dalam versi daring, Mbak. Makanya mungkin alangkah bijaknya kan kita kalaupun bermedia sosial, apalagi di grup yang dimana di grup itu kan banyak orang yang ada orang yang mungkin alim sifatnya kan, ada orang yang mungkin takutnya orakan lah. Maka kita harus tahu kira-kira pantas nggak sih kalau kita kirim gambar ini kan gitu loh. Walaupun niatnya mungkin lucu-lucuan kan, tapi tidak semua orang kadang bisa menerima lucuan kita menurut kita kan. Niatnya bercanda tapi ada orang yang apa sih gitu kan. Karena di dalam itu ada orang yang sifatnya sensitif, ada orang yang ya tadi takutnya emang dia nggak mau berbau tentang pornografi tadi gitu loh. Itu sih Pak. Oke. Ya jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Saya pindah ke pansel keempat ya. Pansel keempat. Ibu Sri. Bu Sri. Tadi Bu Sri menyebutkan ada mata kuliah karakter building. Nah, pertanyaan saya, hubungan antara karakter building dengan pencegahan kekerasan seksual di mana ya, Bu? Baik Pak Kenneth. Di sini jelas tujuan karakter building itu kan membentuk individu yang memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengambil keputusan bijak dalam berbagai situasi. Maksudnya dengan mahasiswa ataupun pendidik memiliki karakter yang sesuai dengan yang memiliki integritas tersebut, kita bisa mencegah Pak. Jadi lebih bisa mengambil keputusan sesuai dengan situasi yang terjadi Pak. Jadi dari awal kita sudah dibentuk mental dan karakter kita. Jadi sebelum adanya isu kekerasan seksual yang saat ini makin ramai, dari baik kekerasan dari balita hingga lansia, baik perempuan maupun laki-laki, itu sebenarnya dari ST Trianandras kita sudah dari awal kita sudah melakukan tindak penyuluhan, istilahnya memberi arahan dalam mata kuliah karakter building itu. Jadi benar-benar kita disiapkan mental dan fisik kita gitu, dalam menghadapi ini. Oke, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup jelas. Jadi dengan karakter building ini lebih kepada pembentukan mental dan karakter ya, Bu ya. Penjelasan Ibu saya simpulkan demikian ya. Oke, terima kasih. Saya pindah ke Capansel kelima, Bu Endang. Rianti Endang ya. Tadi dalam pemaparannya ada penjelasan mengenai budaya pelecehan. Saya bisa dijelaskan secara detail nggak? Apa sih yang dimaksud dengan budaya pelecehan tadi, Mbak? Mbak Orin. Sebentar Pak Kenneth, lagi suaranya belum terdengar ya. Oke ya. Baik, ditunggu Pak. Kan yaitu sebagai pansel program yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan seksual, yaitu satu Pak, sosial kepada mahasiswa tentang kekerasan seksual melalui seminar atau penyuluhan-penyuluhan. Dua, pembuatan flyer-flyer untuk ditempatkan di papan pengumuman kampus. Tiga, meminta para dosen setidaknya dalam 1 kali dalam 2 minggu sebelum mulai mengajar mengingatkan para mahasiswa tentang kekerasan seksual. 4, mewajibkan dan para mahasiswa agar berpakaian sopan biar tidak terjadi kekerasan seksual. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Orin, sangat jelas. Saya pindah ke Capansel ke-6. Capansel ke-6 tadi saya mengikutinya berusaha dengan pemaparan yang cukup singkat ya, ada 3 slide ya kalau nggak salah ya. Saya hanya minta tadi ada kalimat mengenai pencegahan. Yang saya minta
kira-kira pencegahan yang bagaimana sih, program apa saja sih yang akan dilakukan oleh Capansel nomor 6 ini terhadap pencegahan kekerasan seksual? Agustina, Pak. Pencegahannya, Pak, ya. Agustina, lanjut Iya, ke Mbak Agustina. Agustina. Ya, ya, Agustina ya. Silakan Agustina. Agustina sudah bisa live bergabung? Oke. Baik, terima kasih. Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Yang kedua, jangan percaya sepenuh-penuhnya. Yang ketiga, hindari obrolan yang berbau porno. Yang keempat, komunikasi batasan dengan jelas. Yang kelima, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Yang keenam, berani bersikap tegas. Yang ketujuh, percaya diri. Yang kedelapan, mempersiapkan alat perlindungan diri. Itu ya. Sekian. Lanjut lagi sebentar. Apakah program itu 8-8-nya bisa dijalankan atau memang secara bertahap menjalankannya? Secara bertahap. Ya, makasih. Saya pindah ke yang ketujuh, Mbak Askia ya. Mbak Askia, tadi dalam pemaparannya ada kalimat wadah aduan korban. Saya tertarik sekali itu. Saya mohon penjelasan mengenai wadah aduan korban. Baik, karena sebelumnya berdasarkan dari pengalaman saja ya Pak di Big Air, kami menjadi wadah aduan korban ini melalui pendekatan sosial dan pendekatan pertemanan, sehingga kita juga menjadi wadah nih, bahwasanya kita itu di perguruan tinggi ada loh tempat untuk mengadu untuk para korban, sehingga mereka ini secara leluasa untuk mengadu. Dan kita juga menanamkan ke perguruan tinggi bahwasanya wadah ini adalah wadah ternyaman, menjaga kerahasiaan, kemudian juga memberikan validasi terhadap si korban-korban ini dengan pendekatan yang secara pertemanan gitu Pak. Jadi mereka lebih enak nih cerita, lebih enak, lebih nyaman lagi dalam pengaduannya. Oke, Bu Sapta, saya boleh nanya nggak kepada seluruh panelis? Ya, kepada seluruh Capansel. Satu pertanyaan. Pertanyaan kepada seluruh Capansel. Saya cuma mau nanya setuju apa tidak. Ya, pertanyaan saya sebenarnya gini, usulan saya, apakah di Trianandra ini perlu ditambahkan satu mata kuliah umum tentang kekerasan seksual, di mana isinya 3 tadi, pencegahan, penanganan, sama tidak terjadi pengulangan. Menurut pandangan para Capansel ini, apakah perlu? Baik, silakan dijawab calon pasangan Capansel. Silakan. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Kenneth, pertanyaan bagus sekali. Saya pikir kalau kita mengikuti paparan-paparan tadi dari 7 presenter tadi tentang perkembangan isu seksual di Indonesia, maka saya pikir kampus perlu mempertimbangkan perlunya mata kuliah khusus terkait dengan masalah ini. Paling enggak 1 semester ya, paling enggak 1 semester lah itu, supaya memberikan penyadaran kepada kita semua, bukan hanya mahasiswa, tapi para dosen pun. Sejujurnya saya melalui program ini, saya juga sadar, karena begini, saya ini orang yang suka ceplas-ceplos. Tidak bermaksud melecehkan segala macam, tapi saya suka mengomentari sesuatu yang saya pikir ternyata itu kalau orang yang dipersoalkan jadi masalah itu. Jadi saya pikir ini perlu untuk menanamkan kesadaran bahwa kita harus melakukan tindakan preventif sebelum terjadi kasus benaran, maka itu perlu ilmunya saya pikir. Tadi saya bilang bahwa saya sering melakukan ucapan-ucapan tidak bermaksud sebenarnya, tapi ternyata di sini itu bisa menjadi masalah itu. Nah, itu karena kurang kesadaran, semata-mata karena kedekatan hubungan, pertemanan, terus kita mengungkap sembarangan gitu. Ini saya agak disentil juga nih. Wah, ini saya harus hati-hati ini. Karena saya di kampus, dimanapun saya berada, termasuk di Trianandra, semua orang itu dekat dengan saya itu. Saya selalu mendekatkan diri kepada semua pihak, karena
saya suka membangun hubungan yang baik. Tapi kadang-kadang di balik kedekatan hubungan itu, saking dekatnya kadang-kadang kebiasaan ngomong ngaco gitu ya. Artinya apa? Bukan seksual sebenarnya, tapi kadang-kadang, oh loh, wah itu baju longgar amat sih kayak misalnya gitu lah. Mungkin orang belum tentu suka itu. Tapi itulah saya pikir bahwa perlu adanya saran pakaian itu saya kira baik bagi saya. Nanti kita kembalikan ke Pak Ketua dan kesepakatan di kampus. Tapi bagi saya kira perlu mahasiswa berkepentingan dengan soal ini, juga termasuk para tenaga pendidikan dan para dosen. Saya kira itu Pak Kenneth. Terima kasih banyak. Ya, makasih penjelasannya Pak Bahar. Saya juga sependapat dengan Bapak. Dan terakhir ini Bu Sapta, saya ada satu lagi usulan aja, usulan kepada semua Capansel, ya. Mbok ya kita nambahkan lagi pembahasannya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada sanksi pidananya. Jadi kita singgung sampai sana lagi di pemaparan materi ini, hanya usulan. Kalau diterima, terima kasih. Tidak diterima juga terima kasih. Jadi menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, biar komplit next-nya gitu. Sedikit aja disinggung. Itu aja sih kalau boleh usul. Makasih Bu Sapta, makasih semuanya 7 Capansel. Terima kasih Pak Darmin, Bu Dani atas kesempatannya. Ya, silakan Pak Gopur ada tambahan? Izin ini saya cuma menambahkan gitu. Tadi ya memang usulannya cukup menarik dan bagus itu untuk masuk ke MK. Tapi kalau saya lebihnya malah lebih meluas, karena kalau cuma ke MK itu kesannya hanya sekedar untuk mahasiswa. Sedangkan ini kan lingkungannya sangat lebih luas ke stakeholder keseluruhan. Bagaimana tentang dengan tenaga kependidikan? Bagaimana dengan hal-hal yang ada stakeholder yang ada di dalam lingkungan tersebut? Itu perlu dipikirkan juga. Selain dengan ini, kalau perspektifnya mahasiswa ya mungkin setuju dilakukan mata kuliah. Tapi kalau lingkungan di halnya yang di luar lingkup itu, kita cari media seperti apa untuk forum lah, untuk seperti sosialisasi untuk bagian-bagian yang hal-hal yang terkait, yang kemungkinan terjadi kegiatan pelanggaran tersebut. Itu tambahan ya, bukan cuma hanya di mahasiswanya aja, karena takutnya perspektifnya cuma mahasiswa, harus lebih luas seperti itu. Terima kasih dari usulan dari saya. Mungkin kalau nanti selanjutnya kalau saya ya kembali lagi ke saya sebagai, selain dari sini saya dari LPM penjamin mutu untuk yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang mengusulkan seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih masukannya, tambahannya tadi. Pak Kenneth, apakah sudah cukup atau masih ada tambahan? Cukup. Boleh sedikit tambahin sedikit lagi Ustaz. Sedikit saja. Ini menarik saya kira yang disampaikan Pak Gafur ini. Jadi bisa saja kita ada satu mata kuliah khusus terkait dengan masalah apa namanya isu yang sedang kita bicarakan sekarang ya. Nanti dirancang kurikulumnya itu. Tetapi untuk para tenaga pendidikan, saya kira kan kita dalam 1 bulan itu hampir kita ada pertemuan minimal 2 atau 3 kali misalnya. Nah, pada saat itulah saya kira Pak Ketua sebagai pimpinan kita itu juga perlu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga etika dan perilaku yang menciptakan kampus lebih kondusif dan mencegah dari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti masalah kekerasan seksual, bullying dan sebagainya. Sekali lagi sampaikan bahwa kita kadang-kadang menyatakan sesuatu tanpa kita sadar bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Hanya karena hubungan yang baik, lalu orang itu nggak tersinggung. Tetapi saya hari ini tuh betul-betul diingatkan betul dengan pemaparan ini bahwa kita harus berhati-hati. Jadi sebagai pengingat, mungkin kita setiap rapat itu selain kita berdoa, mungkin Pak Ketua dan siapapun saya kira juga perlu menyampaikan pesan-pesan moral agar kita dalam membangun komunikasi di dunia kampus itu kita tetap menjaga etika dan moralitas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panelis eksternal Bapak Kenneth Moore, SH, MCT. Kita berlanjut kepada panelis internal yang sudah standby di daring kita hari ini, yaitu Bapak Ketua STI Trianandra, Bapak Dr. Darmin David, SSC, MSc, MM. Kami persilahkan Pak, sama seperti tadi panelis pertama, apakah Bapak mau satu persatu langsung dijawab? Jadi waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Tentu rasa hormat saya buat teman-teman semua, para wakil ketua, para peserta, anak-anak saya juga yang ikut terlibat. Ada beberapa dosen juga ikut terlibat dalam pertemuan ini. Dan terkhusus Pak Kenneth Moore, terima kasih atas kehadirannya. Ide dan sarannya juga tadi saya sudah tangkap. Untuk terkait dengan kurikulum juga saya sudah dengar dengan jelas terkait dengan pembentukan mata kuliah itu. Tetapi terlebih kita sudah punya mata kuliah terkait dengan mata kuliah karakter building. Maka yang perlu kita permantap adalah konsep desain instruksional dari karakter building itu sendiri. Apakah masuk di dalamnya adalah salah satu tujuan instruksionalnya berbicara tentang masalah konsep yang kita bahas hari ini. Hal-hal lain tentu yang ada kaitannya dengan tenaga kependidikan, tenaga dosen, saran dari Pak Bahar tadi sangat bagus. Insya Allah nanti kita adakan ruang-ruang pertemuan khusus terkait dengan sosialisasi masalah tentang penanganan kekerasan ini. Kemudian melalui LPM juga coba merancang terkait dengan satu penambahan standarisasi mutu kita terkait dengan penanganan kekerasan yang kita bahas saat ini. Lebih dari itu, saya sebagai penguji di internal, semoga apa yang disampaikan tadi itu semuanya dipahami oleh Satgas PPKS-nya. Karena hampir semua yang disampaikan, saya tidak menemukan sebenarnya tugas dan wewenang dari Satgas PPKS itu. Tapi saya yakin mudah-mudahan teman-teman semua mengerti dan tahu terkait dengan tugas dan wewenang Satgas PPKS itu. Yang menjadi pertanyaan saya cukup sederhana. Untuk seluruhnya, sempat saya membaca Undang-Undang nomor Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu, saya coba garis bawahi di pasal 10 sampai di pasal 19, itu saya coba bedah. Di situ saya menemukan hampir semua rata-rata di pasal itu membahas tentang masalah proses pendampingan, kemudian perlindungan, kemudian pengenaan sanksi administratif, kemudian pemulihan korban. Nah, yang menjadi sasaran pemikiran saya terkait dengan pendampingan konseling ini. Karena pendampingan konseling ini ada namanya penasihat akademik. Khawatirnya proses pelaksanaan pendampingan konseling mengarah pada pelaksanaan tindakan kekerasan seksual itu sendiri. Karena ada beberapa hal kadang yang dilakukan oleh penasihat akademik dalam rangka menenangkan jiwa, ada sentuhan sekurang-kurangnya itu ada pendekatannya itu disentuh tangan, tapi itu salah loh dari Undang-Undang nomor 20 itu. Itu adalah cara kita untuk menenangkan peserta didik kita. Tapi itu disalahkan. Makanya saya ingin pertanyakan tentang kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana terkait dengan proses pelaksanaan konselingnya itu yang ada kaitannya dengan proses pelaksanaan pendampingan. Kemudian terkait dengan pemulihan korban. Ini kan berbicara tentang masalah psikologis ini.
tidak semua orang mengerti tentang masalah konsep psikologis. Maka langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan korban ini? Kalau berbicara tentang perlindungan, jelas proses pelaksanaannya. Pengenaan sanksi ini kita berbicara tentang masalah tata administrasi dapat disebut. Tapi dua unsur ini yang harus teman-teman Satgas PPKS yang harus diketahui, yaitu tentang konseling dan pemulihan korban secara psikologis. Itu mungkin. Silakan teman-teman semua. Baik, tadi kalau saya tangkap pertanyaan dari Bapak Ketua adalah di sini ditekankan bagaimana dengan pemulihan korban gitu ya. Kebetulan hari ini walaupun yang kita uji publiknya adalah calon pansel panitia seleksi pemilihan Satgas, tetapi tidak salah kalau Capanselnya juga punya konsep atau ide apa yang akan disampaikan nanti apabila ada korban kemudian mengadu kepada Satgas. Kalau Satgas sudah terbentuk, nah kira-kira Capansel apa nih tindak lanjut atau apa yang ingin disampaikan atau di ide yang akan Bapak Ibu semuanya, kalau ada korban yang sudah mengadu, apa langkah pemulihan yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai nanti menghadapi korbannya. Saya persilakan siapa atau Pak Ketua mau menunjuk siapa? Oh, Pak Bahar mau menjawab, silakan. Terima kasih Bu Sabta, terima kasih Pak Darmin. Jadi ada dua hal yang dipertanyakan itu, terutama terkait dengan nasihat akademik ya. Saya kira betul bahwa petugas penasihat akademik ini juga manusia ya. Kemudian menghadapi kasus yang juga mungkin lawan jenis. Mungkin tujuannya baik itu, memberikan pendampingan, memberikan nasihat segala macam itu. Tetapi karena ini adalah orang-orang dewasa yang punya potensi untuk melakukan ada kecenderungan ke sana, maka saya pikir ketika melaksanakan tugas itu sebaiknya juga tidak berdua, tapi perlu ada pihak lain sebagai pendamping lah misalnya. Ya syukur-syukur pendamping juga tuh punya kemampuan yang memadai untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh penasihat akademik itu. Nah, terkait masalah psikologis, bila sudah terjadi kasus itu, maka tetap ada pendampingan, diberikan nasihat-nasihat untuk mencegah ke depannya. Tetapi kalau sudah mengalami kondisi psikologis yang mengganggu, maka tentu kita arahkan kepada pendekatan spiritualis ya. Misalnya dia banyak istighfar. Selain dia menjaga diri, misalnya pakaiannya harus disesuaikan, jangan sampai mengundang perhatian, tapi juga pendekatan religi harus tetap kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga, ketika orang sudah mengalami kegoncangan jiwa karena pelecehan seksual misalnya, maka nggak ada cara. Selain nasihat-nasihat yang yang berlaku secara normatif di kampus misalnya, yang dalam program ini, tapi saya kira pendekatan spiritual itu dia harus banyak beristighfar, banyak berzikir, dan bertaubat, dan lebih berhati-hati. Saya kira itu akan lebih membantu menenangkan secara psikologis. Saya kira itu Pak Darmin. Terima kasih. Baik, Pak Capansel atau Ibu yang lain ada? Pak Gofur mau menjawab? Ya, terima kasih. Nah, ini sebenarnya kalau saya tangkap, memang secara tekstual itu ada kalimat tanpa izin. Ini definisi tanpa izin itu yang harus kita tanpa seizin dari ini. Memang ada peraturan tersebut di buku juknisnya tanpa izin itu. Tanpa izin kalau kegiatan seumpamanya kalau salaman dengan mahasiswa itu kan sudah seizin. Jangan kita konotasikan izin itu suka sama suka dengan hal-hal yang negatif. Itu ada sebenarnya itu. Ini kan tanpa seizin ininya. Karena kalau salaman nyentuh tangannya itu. Kalau definisi dari saya contoh seperti itu tidak masalah menurut saya. Sehingga ketika mungkin ada mahasiswa yang nangis terus tiba-tiba ya belum pernah terganti ya. Tiba-tiba karena merasa orang tuanya, tiba-tiba kita dosen dipeluk gitu tuh, oh nangis gitu tuh. Gimana itu
meresponnya sebenarnya itu berbanding kepada orangnya sih sebenarnya kalau menurut saya hal itu definisi dengan seizin itu tuh harus kita fokuskan nanti. Memang hati-hati dengan kalimat tersebut, bukan jangan diidentikan suka sama suka ya. Seizin itu kalau ini dengan seizinnya, dan ini harus kita fokuskan nanti peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang, kan makanya di ini setiap kampus itu kan pasti mempunyai beda norma-norma. Kalau dia di pesantren Islami ya nggak boleh salaman itu meskipun seizin itu tuh gitu. Masukan dari saya nanti di pelaksanaan kita perketat, kita ini kan kebetulan kan di sini kalau saya sepemahaman kami di sini kan kami sebagai panitia seleksi untuk nanti siapa saja yang bertugas. Nanti kita di kebijakan tidak akan terjun langsung dengan pelaksananya. Itu kemungkinan bisa seperti itu kita. Karena kita yang merumuskan awal yang ada di norma-norma yang ada di Trianandra. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, Pak Ketua, masih ada pertanyaan lagi, kita sebar ke Capansel yang berikutnya. Pak Sarkowi mungkin masih. Saya persilakan. Sarkowi mau menjawab? Sama tadi ya, berarti pertanyaan masih sama. Langkah pemulihan apabila sudah terjadi korban yang melapor, itu ya. Silakan, Pak. Suaranya kedengaran tuh. Suaranya enggak kedengaran Pak Sarkowi. Kedengaran ya? Oh ya. Baik, ini prinsipnya gini kan, dalam menangani sebuah perkara kekerasan seksual kan. Jadi sebenarnya gini, soal kasus ketika di perguruan tinggi kan, selayaknya itu kan kalau kita mendampingi seseorang itu memang alangkah baiknya itu kita bukan di tempat yang mungkin di pribadi lah gitu loh. Contoh kita sebagai pendamping mahasiswa lah itu kan, nasihat akademik. Awalnya ketika kita dampingi mahasiswa itu satu, memang tadi tidak, kalau bisa tidak berduaan lah. Ketika ada mahasiswa mungkin lawan jenis kan, selain itu harus bawa orang lain, biar tidak berdua kan. Dan selain lagi kalau bisa bukan di tempat mungkin sifatnya yang tidak diakses orang. Mungkin ada ruang-ruang terbuka di mana itu jauh lebih aman gitu. Itu yang kedua. Terus masalah bagaimana kadang kita di Trianandra itu sudah terjadi budaya kita kekeluargaan, seolah kita itu sama lah, walaupun beda jenis pun seolah kita sudah anggap itu saudara loh. Cuman memang ada batasan kan. Kalau hanya sebatas mungkin salaman, kita sudah anggap itu bukan sebagai ranah yang sifatnya seksual, enggak lah gitu kan. Tapi kalau masih ada orang yang menganggap lawan jenis kok salaman kan, mungkin orang yang di luar Trianandra, saya yakin gitu. Tapi kalau orang sudah di Trianandra pasti yakin, nggak tahu bahwa salaman itu udah sebagai budaya, sebagai kita keluarga loh. Ketemu walaupun mungkin secara Islam agama mungkin ada larangan sih, tapi kita anggap gini, kita sebagai unsur pendidik juga sih kan, kita bagaimana sih cara menghormati oleh mahasiswa ke dosen ke mahasiswa caranya gimana, juga kita juga tahu harus terus mengingat itu bahwa posisi kita sebagai apa, kalau sebagai dosen kita harus tahu bahwa bagaimanapun juga mahasiswa itu adalah anak kita, jangan sampai kita perlakukan anak kita di selain orang yang mungkin dari kutip bukan sebagai anak gitu. Masa kita tega anak kita lecehkan lah, mungkin kan, walaupun mungkin potensi itu ada gitu. Makanya tadi salah satunya kita menjaga itu ya di tempat umum, jangan mungkin kalaupun mungkin di ruangan kan, tapi kalau bisa terbuka biar orang lain itu tahu gitu. Jadi potensi untuk dicurigai, potensi untuk ya bisikan setan lah dibilang, itu tidak terjadi. Itu mungkin salah saya. Selain itu juga kita kan Capansel kan, bukan sebagai panselnya sendiri kan. Kita adalah calon untuk membentuk pansel itu sendiri. Maka kita mungkin nanti akan membuat rambu-rambunya, kalaupun kan. Rambu-rambu bagaimana sih pansel seorang satgas itu menerapkan ketika mendampingi, ketika mencegah, mendampingi dan membantu ketika ada terjadi sesuatu berhubungan dengan kekerasan seksual. Itu dari saya. Terima kasih.
Baik, Pak Ketua, kita lanjut. Yang lain ikut menjawab. Baik, pada prinsipnya memang betul teman-teman semua adalah panitia seleksi, tetapi tentu operasional mereka-mereka yang akan melaksanakan tugasnya nanti harus tahu. Maka harus penting makna apa yang saya sampaikan terkait dengan pendampingan dan pemulihan korban. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu di Desember 2004 saya ikut pengiriman gelombang kedua waktu tsunami Aceh. Untuk memulihkan traumatik itu berat. Apalagi kami saat itu pengiriman kedua itu di tahun 2005 awal saat itu. Karena kejadiannya itu di Desember tahun 2004 tsunami itu. Tidak ada yang kami bisa lakukan. Hanya satu yang kami bisa lakukan dalam rangka mengembalikan traumatik kepada anak-anak di Aceh. Satu kata, pelukan yang kami lakukan. Itu pesan yang disampaikan oleh pansel kami juga saat itu. Berikan pelukan, bisikan kata, kalian telah aman. Nah, itu bahasa itu. Makanya tadi saya pertegas terkait dengan kondisi itu. Karena memang ada juga kadang kita tepuk tangan itu tenang. Maka itu harus menjadi catatan juga buat teman-teman pansel. Saya tidak banyak bertanya, tentu teman-teman semua sudah banyak mengetahui dasar pedoman, rujukan, dan jenis apa yang harus dilakukan sebagai panitia seleksi Satgas PPKS ini. Saya yakin bahwa teman-teman bisa bekerja semaksimal mungkin. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kenneth tadi tentu sudah banyak mewakili apa yang ingin saya sampaikan, khususnya terkait dengan kaitannya dengan masalah kelanjutannya pasca di lingkungan akademik, diarahkan dalam ruang pidananya seperti apa, itu juga sebenarnya saya bilang arahnya bagaimana nantinya, konsekuensinya bagaimana, karena kalau lingkungan akademik hanya kita berbicara tentang masalah tataran administratif aja. Salah satu kata kuncinya kalau mahasiswa ya drop out dalam rangka menjaga nama baik perguruan tinggi sendiri, tetapi konsekuensi selanjutnya kan kita berbicara tentang masalah hukum pidananya. Makanya tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kenneth terkait dengan kelanjutan dari proses yang ada di lingkungan akademik ini. Saya pikir begitu mungkin. Selamat buat teman-teman Satgas. Hal-hal lain kalian semua sudah siap untuk jadi pansel Satgas PPKS. Insya Allah saya kembalikan kepada Bu Sabta. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemudian Pak Kenneth masih bergabung bersama kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di daring, saya tangkap dari baik itu dari panelis utama di luar dan juga dari dalam, intinya adalah pansel yang dibentuk uji publik Capansel hari ini adalah salah satu yang harus kita lewati karena Capansel nanti yang dinyatakan lulus ya atau akan langsung bisa di-SK-kan oleh Pak Ketua yang akan bekerja untuk memilih Satgas di lingkungan SDE Trianandra. Sehingga harapan kita adalah bagaimana menciptakan ekosistem perkuliahan yang kondusif, aman dan nyaman serta bisa meningkatkan antusiasme mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Dan saya juga perlu sampaikan Satgas dibentuk adalah betul sekali bukan hanya untuk lingkungan mahasiswa saja, tetapi Satgas itu juga akan bekerja bertanggung jawab kemudian menjadi garda terdepan, apalagi Satgas itu SK-nya langsung dari Pak Ketua, artinya bertanggung jawab langsung dengan Ketua, tentu saja mendapatkan masukan-masukan dari para pimpinan dan juga ada di lingkungan dari kampus. Baik Bapak dan Ibu hadirin, terkait dengan hasil atau rekomendasi dari pansel yang terpilih itu nanti kami akan menunggu dari Bapak Kenneth Moore, kemudian juga dari Pak Ketua sendiri sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Permendikti tadi bahwa hasil dari uji publik kita hari ini akan dilaporkan ke portal Dikti dan kita juga tahu bahwa hari ini pun uji publik kita juga dipantau dari LDikti wilayah 3 Jakarta. Untuk sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta Capansel dan juga pada teman-teman mahasiswa yang juga sudah ikut bergabung, ikut meramaikan dan ikut mendukung
mendorong terbentuknya Satgas di lingkup STI Trianandra. Sebelum kita tutup acara ini, saya minta dengan hormat dulu kepada semua yang hadir untuk open kameranya. Kita akan foto bersama dulu karena bentuk dari dokumentasi kita juga. Silahkan akan dipandu nanti dari Mbak Sela ya, Saudari Sela yang akan memoto, akan semua ibu-ibu. Jadi silahkan kamerakan dinyalakan, standby saja. Fotonya kameranya di open semua ya. Saya kode dari bawah, kemudian untuk Sela nanti akan foto kita secara online. Oke, Sela ready ya? Mas Tubi belum dulu. Satu. Pak Anang. Oh belum. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu teman-teman yang hadir di daring. Pak Intan belum, Hosea. Oh masih banyak yang belum ya. Silakan. Masih banyak belum tuh. Dibuka dulu. Oke, sudah. Gak apa-apa Mbak Sela di foto saja. Saya yang hitungan ketiga nanti 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pasang pose yang bagus. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu peserta daring, Bapak Ketua, Bapak Kenneth Moore, dan juga Capansel, kita sudah hadir sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berguna dan juga bermanfaat terutama untuk di lingkungan kita di STI Trianandra Jakarta. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live? Terima kasih semua ya. Oh, ya.